Oke, maaf tadi terpotongnya, Ustazah ulang. Pernapasan pada kata tadi, kalau masih berudu itu menggunakan insang. Sedangkan sudah menjadi kata dewasa, itu dia menggunakan paru. Jadi udaranya itu akan masuk melalui rongga hidung. Kemudian masuk ke paru-paru. Oke, di paru-paru inilah terjadi namanya proses pertukaran. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan CO2 akan dialirkan kembali keluar melalui rongga hidung. Oke, kata ini tadi merupakan hewan amfibi karena bisa hidup di darat dan di air. Selain paru-paru, kata juga bernapas dengan kulit. Nah, kulitnya juga sama kayak cacing, selalu lembab, kayak basah gitu. Nah, kulit ini juga membantu proses masuknya udara. Gitu. Oke, sekarang kita masuk pernapasan pada reptil. Reptil ini hewan-hewan kayak buaya, komodo, biawak, kadal. Nah, itu termasuk jenis reptil. Gitu. Nah, ini reptil ini bernapasnya itu dengan paru-paru. Ya. Oke, nah nih. Ini contohnya pada kadal. Nah, nih pernapasannya itu menggunakan paru. Nah, ini adalah bentuk paru-paru dari reptil. Hampir sama kayak manusia kan bentuk paru-parunya. Nah, di sini ada trakea. Trakea ini cabang tenggorokan. Di sini ada bronkus. Bronkus ini kayak yang gelembung-gelembung ini. Bronkus. Nah, jadi pada reptil ini yang dihirup juga oksigen dan yang dikeluarkan juga CO2. Tetap diingat kalau pada manusia atau hewan yang bernapas dengan paru-paru, pertukaran udara CO2 dan O2-nya itu di paru-parunya. Jadi O2 akan disalurkan ke seluruh tubuh dan CO2 kembali dikeluarkan melalui hidung. Nah, ini ada alat pernapasannya. Jadi udara akan masuk dari lubang hidung, kemudian masuk ke trakea, ke bronkus, akhirnya masuk ke paru-paru. Nah, nih. Oke, saya jelaskan dikit ya. Jadi, udara yang masuk tadi, yang mengandung oksigen, itu akan masuk melalui lubang hidung. Nah, kemudian dialirkan sampai ke trakea. Nah, nanti dari trakea kan masuk tadi ke percabangan bronkus. Akhirnya masuk ke dalam paru. Nah, di dalam paru-paru ini nanti terjadi pertukaran udara, CO2 dan oksigen. Oksigennya tadi diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah, sedangkan CO2 dikeluarkan melalui lubang hidung. Itu pernapasan pada burung atau aves. Aves, burung, bebek, ayam. Nah, itu termasuk contoh-contoh aves. Nah, pernapasannya ini sama menggunakan paru. Tapi dia ada bantuan dari pundi-pundi udaranya. Tunggu ya. Nah, nih. Nah, tuh pundi-pundi. Oke. Nah, nih ada batang tenggorokan, nih. Kemudian yang B, nih paru-parunya nih. Nah, di paru-parunya nih banyak nih kayak cabang-cabang gini. Nah, ini pundi-pundi udaranya. Ada yang di leher, nih yang nomor 1. Kemudian ada yang di antar tulang selangka. Tulang selangka tuh yang dekat ini nih. Kalau kita di
daerah bahu kita tuh. Nah, kemudian ada yang di dada depan, nomor 3. Kemudian ada yang di dada belakang, dan terakhir ada di perut.